Selamat siang, Pak Yosef. Perkenalkan, nama saya Graciela Stefani Syahaan. Pada kesempatan UAS pada hari ini, saya akan memaparkan hasil analisis mendalam saya yang berjudul Hubungan Masyarakat Sipil Militer di Asia Tenggara. Dan presentasi ini akan membedah dinamika kekuasaan militer melalui studi komparatif Indonesia dan Myanmar, serta mengevaluasi teori personalisme dalam transisi politik di kawasan ini, di mana dua negara ini juga sudah pernah dipresentasikan di depan kelas. Next. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ini adalah struktur presentasi yang akan kita bahas sampai beberapa menit ke depan. Next. Oke, ini bagian pertama dari soal pertama, yaitu studi komparatifnya. Oke, em, untuk poin pertama yang harus kita garis bawahi adalah asal-usul sosiologis militer. Di baik TNI maupun Tatmadaw lahir dari rahim revolusi fisik sebagai state creator atau pembentuk negara. Di Indonesia sendiri, cikal bakal TNI itu secara resmi terbentuk pada 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat. Penting juga untuk diingat bahwa militer kita itu lahir saat negara baru berumur 2 bulan dan sedang dalam kondisi vakum kekuasaan pasca proklamasi, di mana yang berarti militer itu lahir sebelum struktur sipil negara mapan, sehingga mereka mungkin sering merasa bahwa sudah menjadi ibu kandung dari republik ini. Sementara itu, di Myanmar ada namanya Tatmadaw, di mana militer Myanmar itu namanya Tatmadaw, memiliki akar dari Burma Independence Army, yang dibentuk pada 26 Desember 1941 oleh Jenderal Aung San, di mana mereka memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Inggris dan pendudukan Jepang. Kesamaan historis ini sangat krusial, di mana kedua institusi ini tidak dibentuk oleh pemerintah sipil yang sudah jadi, melainkan mereka yang membentuk jalan bagi berdirinya negara tersebut, di mana hal ini menciptakan identitas institusional di mana militer merasa memiliki hak politik yang inheren, bukan sekedar sebagai alat pertahanan, melainkan sebagai penjaga sebuah kedaulatan yang kedudukannya setara dengan otoritas sipil. Oke, next. Oke, ini adalah respon terhadap otoritarian dan demokrasi. Memasuki era otoritarian, kedua militer ini melambangkan dominasi mereka dengan cara yang berbeda. Di bawah Orde Baru, Indonesia itu menerapkan dui fungsi ABRI namanya, sebuah konsep legal formal yang memberikan jatah kursi di parlemen dan birokrasi, namun tetap di bawah kendali oleh sentral, yaitu Pak Soeharto sendiri. Sebaliknya, di Myanmar, militer itu bertindak sebagai junta atau penguasa langsung yang sangat represif. Perbedaan fundamental inilah yang menjadikan bahwa militer Indonesia masih membiarkan teknorat sipil itu mengelola ekonomi, sedangkan di Myanmar militer itu kebanyakan memonopoli hampir seluruh aspek kehidupan bernegara tanpa adanya check and balance dari elemen sipil manapun. Gitu. Oke, next. Kita masuk ke ekonomi politik, yaitu kaki kapitalisme. Di mana ketika salah satu variabel yang menentukan keberhasilan supremasi sipil adalah kontrol atas ekonomi atau kaki kapitalisme. Di Indonesia, meskipun militer pernah memiliki gurita bisnis, sejak era reformasi telah dilakukan, upaya sistematis itu dibentuk untuk menertibkan bisnis-bisnis tersebut ke bawah kendali negara. Namun di Myanmar sendiri, Tatmadaw itu mengelola kekayaan negara secara menyeluruh, yaitu atau bisa dibilang secara otonom, melalui konglomerasi raksasa seperti MEHL dan MEC. Otonomi finansial inilah yang membuat militer Myanmar itu sangat sulit untuk tunduk pada otoritas sipil karena mereka tidak memerlukan persetujuan anggaran dari parlemen untuk bisa bertahan hidup. Oke, next. Oke, kesimpulannya dari dinamika di kawasan ini adalah melalui perbandingan ini kita dapat melihat sebuah sintesis bahwa keberhasilan relasi sipil militer itu sangat bergantung pada konsensus transisi, di mana Indonesia itu berhasil karena adanya desakan kuat dari masyarakat sipil yang bertemu dengan faksionalisme militer yang memilih untuk kooperatif terhadap demokrasi. Sementara jika kita lihat di Myanmar, ketiadaan faksionalisme yang pro-demokrasi di dalam tubuh Tatmadaw itu
akan ditambah dengan ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam, di mana membuat relasi sipil militer tetap berada pada pola predatoris yang menghambat konsolidasi demokrasi. Oke, next. Oke, kesimpulannya dari slide yang sebelumnya, yaitu dari komparasi ini memberikan kita lensa untuk bisa memahami Asia Tenggara secara lebih luas. Kita dapat memahami bahwa uh, stabilitas regional sangat dipengaruhi oleh bagaimana militer memposisikan dirinya terhadap hukum sipil, di mana kasus Indonesia dan Myanmar itu menunjukkan spektrum relasi bagi kita bahwa dari model koordinatif hingga model subordinatif, penjelasan ini juga membantu kita untuk menyadari bahwa tantangan di Asia Tenggara bukan hanya soal mengganti pemimpinnya, tetapi melainkan soal reformasi struktural institusi militer agar mau melepaskan hak istimewa politik dan ekonomi mereka demi tegaknya supremasi sipil. Oke, next. Ini adalah bagian kedua, yaitu kerangka teoritis dari soal nomor 2, yaitu analisis personalism oleh Terence Lee. Next. Oke. Selanjutnya, saya akan membedah pemikiran Terence Lee dalam karyanya itu Defect or Defend, di mana Lee memperkenalkan istilah personalisme sebagai variabel kunci untuk memahami perilaku militer saat krisis politik, di mana personalisme di sini merujuk pada sejauh mana seorang pemimpin politik membangun loyalitas personal di dalam tubuh militer dengan cara memanipulasi struktur promosi dan distribusi sumber daya secara individual, bukan institusional. Argumen krusial Lee adalah bahwa tingkat personalisme ini akan menentukan apakah militer akan melakukan pembelotan, yaitu defect, atau tetap membela rezim, yaitu defend, saat terjadi pemberontakan massa. Lee berargumen bahwa militer yang terlalu dipersonalisasi justru akan cenderung mengalami perpecahan internal saat krisis. Karena para perwira akan mengkalkulasi ulang apakah kesetiaan mereka pada pemimpin itu masih menguntungkan atau justru akan menghancurkan reputasi institusi militer di masa depan. Next. Boleh next? Oke. Dalam bab awal bukunya, khususnya pada bab 1, yaitu The Argument, dan bab 2, Terence Lee secara eksplisit membangun tesis bahwa struktur internal militer adalah determinan utama dalam respon militer terhadap protes massa. Pada bab 4, itu mengenai Indonesia, Lee menjelaskan bagaimana di bawah kepemimpinan Pak Soeharto terjadi apa yang ia sebut sebagai high level of personalism. Beliau mencatat bahwa Soeharto melakukan rotasi jabatan perwira secara sering dan menempatkan adanya loyalitas di posisi kunci untuk mencegah adanya figur militer yang terlalu kuat. Lee juga berargumen dalam bab tersebut bahwa faksionalisme institusional, yaitu personalisasi yang dilakukan Soeharto, justru menciptakan perpecahan antara faksi religius dan faksi dari nasionalis. Ketika krisis 1998 memuncak, faksionalisme ini membuat militer tidak bisa memberikan respon yang kohesif untuk membela rezim, di mana perwira seperti Jenderal Wiranto harus mengkalkulasikan apakah membela Soeharto akan memicu perang saudara yang menghancurkan TNI secara institusi atau tidak. Gitu. Oke, ini adalah argumentasi dan evaluasi kritis, di mana menanggapi argumen Terence Lee, saya secara akademis setuju bahwa teori personalisme itu memberikan penjelasan yang sangat logis mengapa TNI pada 1998 tidak sepenuhnya membela Soeharto dan mengapa militer Filipina membelot dari Marcos pada 1986. Berdasarkan analisis Lee di bab 7, yaitu conclusion dan comparisons, beliau menyimpulkan bahwa militer yang dipersonalisasi itu justru akan lebih mungkin untuk membelot, yaitu defect, karena ketiadaan kohesi internal saat menghadapi krisis besar. Data yang beliau sajikan mengenai perbandingan krisis di Manila tahun 1986 dan Jakarta tahun 1998 membuktikan bahwa loyalitas yang dibangun secara personal itu sangatlah rapuh. Jadi,
catatan kritis dari saya sendiri adalah Lee mungkin kurang menekankan apa yang dibahas oleh para ahli lain seperti Alfred Stepan mengenai biaya reputasi. Di mana saya juga berpendapat bahwa militer itu membelot bukan hanya karena faksionalisme seperti yang Lee katakan, tapi juga karena mereka takut kehilangan legitimasi di mata publik maupun internasional, di mana sebuah poin yang bisa melengkapi argumen Lee dan konteks globalisasi saat ini. Next. Oke, ini adalah daftar referensi. Saya menggunakan buku dari Terence Lee, yaitu Defect or Defend Military Response to Popular Protest in Authoritarian di Asia. Terus saya juga menggunakan materi kelas, yaitu PPT dari Hubungan Sipil Militer di Negara Indonesia yang dibuat oleh Kenny dan Marshall. Juga materi Hubungan Sipil dan Militer di Myanmar yang saya, Abia, dan Sheila juga telah presentasikan di kelas. Gitu. Next. Sebagai penutup, perjalanan menuju supremasi sipil yang ideal di Asia Tenggara masih sangat panjang. Diperlukan sinergi atau elit politik sipil yang kompeten dan militer yang profesional. Memahami sejarah dan teori seperti personalisme adalah langkah awal bagi kita untuk merancang kebijakan reformasi sektor keamanan yang lebih efektif di masa depan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.